Shalom teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Stevina Hinyewerang dengan NPM 022722111133. Saya mahasiswi semester 4 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Hairun Ternate. Nah, pada kesempatan yang berharga ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dengan pendekatan konten analisis. Apa sih metode penelitian dengan pendekatan konten analisis itu? Bagaimana teknik pengumpulan dan penganalisisan datanya? Nah, sebelum memulai presentasi saya, terlebih dahulu saya panjatkan puji dan syukur saya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar tentang banyak hal termasuk metode penelitian dengan pendekatan konten analisis ini. Nah, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, langsung saja teman-teman. Selama beberapa menit ke depannya, saya akan menjelaskan tentang metode pendekatan ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengetahuan saya tentang apa sih metode penelitian dengan pendekatan konten analisis itu. Nah, metode penelitian dengan pendekatan konten analisis adalah teknik penelitian yang memungkinkan para peneliti untuk menganalisis konten secara sistematis, baik itu teks, gambar, suara, atau kombinasi dari ketiganya dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang tersembunyi dalam data tersebut. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, metode ini memungkinkan para peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang beragam. Nah, teman-teman, adapun tujuan dan manfaat dari metode konten analisis. Tujuan utama dari metode konten analisis adalah untuk memahami dan menginterpretasikan pesan yang terkandung dalam data konten, baik itu untuk mendapatkan wawasan tentang opini masyarakat, memahami perilaku konsumen, atau menganalisis pola-pola komunikasi dalam media massa. Dengan melakukan analisis konten secara sistematis, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek dari suatu fenomena dengan lebih mendalam. Nah, ruang lingkup metode penelitian dengan pendekatan konten analisis dapat diterapkan dalam berbagai konteks penelitian. Namun tidak terbatas pada penelitian media, penelitian komunikasi, penelitian sosial, penelitian pemasaran, dan lain-lain. Ruang lingkup penelitian yang luas ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi metode ini dalam menghadapi berbagai tantangan penelitian yang kompleks. Nah, teman-teman, dalam melakukan penelitian dengan pendekatan konten analisis, kita dapat melakukan pengumpulan data dengan cara yang pertama, yaitu observasi. Observasi itu sendiri melibatkan pengamatan langsung terhadap konten yang akan dianalisis. Konten tersebut bisa berupa teks tertulis, video, gambar, atau data lainnya. Observasi ini juga dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan rekaman. Nah, metode pengumpulan data yang berikutnya yaitu dapat dilakukan dengan cara analisis arsip. Kita perlu mengumpulkan data dari sumber arsip seperti laporan, artikel, dokumen, dan catatan lainnya. Data tersebut kemudian dijadikan sebagai objek analisis konten. Nah, metode pengumpulan data yang berikutnya yaitu dapat dilakukan dengan cara survei dokumen. Kita harus melakukan survei terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Nah, dokumen tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema tertentu. Nah, teman-teman, metode pengumpulan data yang berikutnya yaitu dapat dilakukan dengan cara wawancara atau fokus kelompok. Memanfaatkan wawancara atau diskusi kelompok untuk mendapatkan insight tambahan tentang konten yang akan dianalisis. Nah, dari wawancara atau diskusi dapat digunakan sebagai data pendukung dalam analisis konten tersebut. Nah, teman-teman, setelah mengetahui teknik pengumpulan data, kita juga harus mengetahui proses penganalisisan data dalam metode konten analisis.
proses penganalisisan data dalam metode konten analisis. Yang pertama yaitu pengembangan kategori coding. Peneliti mengembangkan kerangka kategori yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan konten. Kategori-kategori ini dapat bersifat kualitatif, yaitu tema dan sentimen, maupun kuantitatif, yaitu frekuensi dan durasi. Nah, metode penganalisisan data dengan pendekatan konten analisis yang berikutnya yaitu klasifikasi dan coding. Unit-unit analisis misalnya seperti kalimat, paragraf, atau gambar diklasifikasikan dan dikodekan sesuai dengan kategori-kategori yang telah ditetapkan. Nah, proses ini bisa dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak bantu. Proses penganalisisan data dalam konten analisis yang berikutnya yaitu analisis kualitatif. Peneliti menganalisis konten secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, atau narasi yang muncul. Pemahaman konteks dan interpretasi mendalam seringkali diperlukan dalam analisis kualitatif ini. Nah, proses penganalisisan data dalam metode konten analisis yang berikutnya yaitu interpretasi dan kesimpulan. Hasil analisis dikaji secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konten yang diteliti. Nah, temuan-temuan diterjemahkan ke dalam konteks yang lebih luas dan disusun menjadi kesimpulan yang informatif. Nah, teman-teman, adapun kelebihan metode konten analisis, yaitu yang pertama, memungkinkan analisis mendalam. Metode konten analisis memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai jenis konten seperti teks, gambar, audio, atau video, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti. Kelebihan yang berikutnya yaitu fleksibilitas metode. Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian, baik dalam konteks kualitatif maupun kuantitatif, serta dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Kelebihan yang berikutnya yaitu analisis konteks dan makna. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis konten dalam konteks yang lebih luas, sehingga dapat menangkap makna, pola, dan tren yang muncul dalam pesan atau konten yang dianalisis. Kelebihan yang berikutnya yaitu pengumpulan data dari sumber yang beragam. Nah, metode ini memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk media massa, dokumen, arsip, atau media sosial yang memperluas cakupan analisis. Kelebihan yang berikutnya yaitu kemampuan mengidentifikasi perubahan dan perkembangan. Nah, dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi perubahan atau perkembangan dalam pesan atau konten dari waktu ke waktu yang dapat membantu dalam pemahaman dinamika suatu fenomena. Nah, teman-teman, metode konten analisis tidak hanya memiliki kelebihan, namun juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan dari metode konten analisis yaitu yang pertama, subjektivitas penafsiran. Interpretasi terhadap konten yang dilakukan oleh peneliti bisa menjadi subjektif, tergantung pada sudut pandang dan pengalaman individu tersebut, sehingga dapat memunculkan bias dalam analisis tersebut. Keterbatasan yang berikutnya yaitu keterbatasan umum dalam analisis kualitatif. Seperti halnya metode analisis kualitatif lainnya, metode konten analisis juga memiliki keterbatasan terkait dengan generalisasi hasil dan kecenderungan adanya interpretasi yang bervariasi antara peneliti. Keterbatasan yang berikutnya yaitu keterbatasan dalam kuantifikasi. Meskipun dapat dilakukan analisis kuantitatif, namun terkadang terdapat keterbatasan dalam kemampuan untuk mengukur secara akurat dan objektivitas beberapa aspek dari konten, terutama yang bersifat kualitatif. Keterbatasan yang berikutnya yaitu keterbatasan dalam pengumpulan data. Tergantung pada ketersediaan data yang relevan, metode ini juga bisa terkendala oleh keterbatasan akses terhadap sumber data tertentu atau kualitas data yang tidak memadai.
Nah, keterbatasan yang berikutnya yaitu waktu dan sumber daya. Proses analisis konten bisa memakan waktu yang cukup lama, terutama jika data yang dianalisis cukup besar dan memerlukan sumber daya yang cukup baik dalam hal personil maupun hal teknis. Nah, teman-teman, itulah pengetahuan saya tentang metode penelitian dengan pendekatan konten analisis, yang mana dalam melakukan penelitian dengan pendekatan konten analisis, teman-teman dapat melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, analisis arsip, survei dokumen, dan wawancara atau fokus kelompok. Serta teman-teman juga dapat melakukan penganalisisan data dengan cara pengembangan kategori coding, klasifikasi dan coding, analisis kualitatif dan interpretasi dan kesimpulan. Nah, semoga materi ini tidak membuat teman-teman jenuh, melainkan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sehingga ketika ingin melakukan penelitian, dapat menggunakan metode penelitian dengan pendekatan konten analisis ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan diri untuk menonton video saya, serta memberikan support kepada saya. Teman-teman semuanya, nantikan video saya yang selanjutnya. Sekian dari saya, Shalom.